Timor di mata bangsa Eropa di abad kolonialisme. Pulau Timor adalah pulau yang unik di tengah-tengah gugusan Kepulauan Nusa Tenggara. Tanahnya yang berbatu dan rendahnya curah hujan telah menumbuhkan pohon-pohon cendana yang kemudian mengundang bangsa-bangsa untuk datang memperdagangkan kayu wangi ini. Berdasarkan informasi dari berbagai sumber, dapat diketahui bahwa Timor merupakan pulau penghasil cendana yang telah menyuplai sebagian besar pasokan cendana dunia selama berabad-abad lamanya. Dalam literatur kuno, Willem Pieter Groenewald 1880 yang mengutip dari sumber Cina di tahun 1436 menyebutkan bahwa Ki Ri Timun yang dipastikan sebutan untuk Timor sebagai pulau yang menghasilkan banyak sekali kayu cendana. Gunung-gunungnya ditutupi pohon cendana, tanahnya subur, udaranya panas di siang hari dan suhunya dingin di malam hari. Mungkin ini adalah salah satu catatan asing kuno tentang Timor dan kayu cendananya. Harumnya cendana ini tentu saja menjadi salah satu komoditi Nusantara yang paling dicari selain rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lainnya. Referensi Eropa pertama yang menjadi rujukan luas tentang perdagangan cendana di Timor dapat ditemukan dalam buku Duarte Barbosa. Selanjutnya Tom Pires juga mengatakan dalam bukunya Suma Oriental yang mengutip istilah para pedagang Melayu. Di sana dikatakan bahwa Tuhan telah menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk pala, dan Maluku untuk cengkeh. Tentu saja cendana sebagai salah satu komoditi perdagangan yang paling dicari, maka cendana dapat memberi keuntungan yang besar bagi pedagang yang memperdagangkannya. Profesor Hans Hagerdal merujuk pada sumber literaturnya mengatakan bahwa usaha perdagangan cendana yang sempat tercatat pada tahun 1613 ternyata sangat menguntungkan, yakni satu pikul cendana di Timor seharga 5 ril, dan ketika dijual ke Cina seharga 40 ril setiap pikulnya. Sedangkan Dr. Parimarta merujuk pada laporan Villiers bahwa pada tahun 1630 keuntungan berdagang cendana bila dijual sampai ke Makau, Cina, dapat mencapai 300%. Dengan sedemikian besarnya keuntungan dalam perdagangan cendana, maka pengaruhnya pun mulai nampak pada konstelasi politik di Pulau Timor yang bergejolak dari waktu ke waktu. Tentu saja setiap pergolakan politik di Timor memiliki sisi historis yang saling berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya maupun keadaan-keadaan yang terjadi sesudahnya. Sebenarnya sejak awal tahun 1500, bangsa Portugis telah terlebih dahulu membangun permukiman di Solor dan di Livau, di utara Pulau Timor, guna membantu memperlancar usaha perdagangan mereka seperti cendana, lilin, dan budak dari Timor ke Malaka dan Makau. Dari beberapa literatur diketahui bahwa bangsa Portugis telah mengeksplorasi pedalaman Timor di tahun 1515. Pola perdagangan Portugis ini pun terbilang unik sebab dengan melibatkan orang-orang yang kemudian akan dikenal dalam beberapa dokumen dengan sebutan Degradados dan RFS Del Rey. Degradados adalah istilah yang merujuk pada para orang hukuman tahanan politik yang dijatuhi hukuman. Para degradados memainkan peran penting dalam era penemuan bangsa Portugis dan sangat penting dalam pembentukan koloni Portugis, terutama di Afrika dan Brasil, dan juga di Timor. Pada tahun-tahun awal penemuan Portugis pada abad ke-15 dan 16, kapal-kapal biasanya membawa sejumlah degradados untuk membantu tugas-tugas yang dianggap terlalu berbahaya bagi awak kapal biasa. Misalnya ketika mencapai pantai yang tidak dikenal, degradado biasanya mendarat terlebih dahulu untuk menguji apakah penduduk pribumi bermusuhan. Setelah kontak dibuat, degradados sering ditugaskan untuk menghabiskan malam di desa itu, sementara kru lainnya tidur di kapal. Mereka ditugaskan untuk membangun kepercayaan dan mengumpulkan informasi serta membangun hubungan dengan penguasa lokal. Sedangkan RFS Del Rey secara harafiah berarti yatim piatu raja, yakni gadis-gadis yatim piatu Portugis yang dikirim ke negeri-negeri jajahan di seberang lautan untuk menikah baik dengan warga pendatang, Portugis, maupun dengan pribumi berderajat mulia. Mereka juga mampu berasimilasi dengan penduduk lokal di Timor. Bahkan menurut Stambom dari keluarga Da Costa dari Manututu Maka dapat kita temui bahwa sesungguhnya leluhur para Liurai dan bangsawan-bangsawan di Timor serta pemuka-pemuka masyarakat adalah percampuran antara pribumi dengan orang keturunan Portugis. Kers dalam penelitiannya berjudul An Anthropological Survey yang mengatakan bahwa orang-orang Portugis dalam usahanya untuk mendominasi Timor, mereka membawa pasukan orang-orang negro dari Mozambique, Afrika, ke Timor dan juga serdadu-serdadu orang Hindustan, India. Hasil penelitian Kers ini juga mungkin dapat dikaitkan dengan penamaan Kampung Falas, dekat Tumbes masuk kecamatan Kie sekarang, yang mungkin saja berkaitan dengan komunitas Falasya, komunitas Yahudi Ethiopia di Afrika. Senada dengan itu, Profesor Hans Hagerdal juga menyebutkan bahwa penambahan populasi di Livau sebagai kota pusat perdagangan Portugis di pantai utara Timor
karena mereka membawa orang-orang dari Cochin dan Chananore di India. Informasi ini dapat menjadi benang merah dengan tradisi lisan, sebab banyak penutur tradisi lisan yang menyebut tentang Hindia Belakang sebagai kampung halaman nenek moyang mereka. Dr. IGD Parimarta juga menambahkan bahwa ada unsur Eropa dalam diri orang-orang Timur ini jelas, bahkan hingga hari ini. Banyak klan yang mengakui bahwa kakek moyangnya adalah orang Portugis, misalnya dari Margalak Apu, Nuban, Nuban Munha, Sole, Kaismetan, dan beberapa marga lainnya. Dan ini rupanya hampir menyebar di seluruh pulau. Sedangkan penduduk pesisir pantai terjadi percampuran dengan orang-orang Cina dan etnis lainnya. Dengan demikian, akhirnya menyokong beberapa pendapat para peneliti tentang percampuran etnik di Pulau Timor. Terima kasih telah menonton Memori Kolektif. Sampai bertemu di episode selanjutnya.